Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Gunawan dari jurusan Teknik Industri. Bersama bersama rekan saya ingin berdiskusi tentang Pancasila dalam dunia pendidikan berkualitas. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Anissa Rizkia. Saya alumni dari Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan pendidikan. Gitu. Jadi saya diminta untuk berdiskusi tentang pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan Pancasila. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami tentang Pancasila dan perannya dalam pendidikan? Ya, jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang juga berperan besar ya sebagai landasan pendidikan. Pancasila itu menjadi pedoman dalam mengembangkan karakter dan nilai-nilai kebangsaan gitu. Jadi peran Pancasila itu dalam pendidikan sebenarnya cukup penting karena dia bisa membentuk karakter generasi muda yang bisa menjadi lebih bermoral, berbudaya, demokratis dan berkeadilan gitu. Serta mengembangkan etika dan moral dari setiap individu, siswa dan mahasiswa di Indonesia. Baik. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Anda melihat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan saat ini? Kalau untuk nilai-nilai sistem pendidikan di Indonesia nih bisa dilihat dari berbagai aspek sih, dari pembelajarannya, terus dari kegiatan di sekolah seperti ekstrakurikuler dan pendidikan berkarakternya gitu. Sebenarnya dari dalam pembelajaran itu bisa dilihat dari mata pelajaran, dari dalam mata pelajaran seperti masuk ke pendidikan kewarganegaraan. Itu pendidikan kewarganegaraan itu sudah eh, dipelajari sejak kita sudah sekolah dasar sampai SMA gitu. Dan pembelajaran itu harusnya dilakukan dengan metode yang menarik ya, terutama untuk anak sekolah dasar, biar biar apa? Biar menyenangkan gitu dan tertarik dengan Pancasila di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mencapai pendidikan berkualitas? Baik, tantangan yang dihadapi dalam mencapai pendidikan berkualitas, terutama khususnya di Indonesia ya, itu pertama adalah keterbatasan akses pendidikan. Kalau misalkan di kota-kota besar, untuk akses pendidikan itu lebih mudah dibanding di pedesaan. Dan pedesaan itu pun terbagi. Ada pedesaan yang memang mudah, ada juga yang sulit. Semakin jauh dari pusat kota akan semakin sulit akses pendidikannya. Jadi itu nanti apa ya, menyulitkan eh, siswa dan bukan menyulitkan siswa, menyulitkan anak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa bersekolah gitu. Seperti yang tadi saya bilang, semakin jauh dari perkotaan akan semakin sulit aksesnya karena eh, apa ya, ada kesenjangan pendidikan seperti jumlah sekolah, meskipun ada sekolah tapi fasilitasnya tidak memadai, itu menjadi lebih sulit gitu. Terus untuk kurikulum juga ada perbedaan karena setiap berapa tahun, mungkin 5 tahun sekali ada kurikulum yang berbeda. Jadi otomatis dari pendidikannya juga adaptasi lagi dengan kurikulum yang apa ya, kurikulum yang ditetapkan gitu. Terus juga ada selain dari kesenjangan pendidikan juga ada tentang guru. Jadi kualitas guru juga belum optimal. Kualitas guru belum optimal itu berpengaruh juga biasanya dari penghasilan. Ada sebagian guru yang memang loyalitas mengajar, tapi ada juga yang tidak gitu. Jadi kalau misalkan untuk guru-guru yang di daerah terpencil itu masih belum optimal karena masih minim SDM-nya juga. Tidak semua orang yang di desa terpencil itu ingin menjadi guru dan tidak semua guru yang ada di perkotaan besar mau menjadi atau mau mengajar di pedesaan-pedesaan terpencil. Jadi itu akses yang sulit dari akses
akses jalanan menuju ke sekolahnya sulit, untuk mendapatkan gurunya sulit, fasilitasnya pun juga sulit. Itu tantangan terbesarnya sejauh yang saya tahu ya. Itu aja sih yang paling sulit tuh. Terima kasih banyak Saudara Nanda atas informasinya. Demikian diskusi wawancara ini akan kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ridwan. Ya, sama-sama.